Oke, kita mulai ya pertemuan kita. Selamat sore semuanya. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa dulu untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kefahaman. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita melanjutkan pertemuan yang berikutnya. Hari ini kita akan membicarakan mengenai penyakit Parkinson. Apa itu penyakit Parkinson? Nah, ini penyakit Parkinson adalah suatu penyakit neurologik ya, teman-teman. Jadi penyakit Parkinson itu adalah penyakit yang dikarakterisi adanya masalah pada neurologisnya. Jadi ada masalah pada neurologisnya, bukan pada ototnya. Jadi masalahnya sebenarnya pada pasien yang mengalami Parkinson itu adalah pada otaknya. Otaknya dia mengalami masalah, sehingga manifestasinya adalah ke otot. Seperti itu, ya. Dan dia bersifat progresif yang dikarakterisasi oleh namanya shaking, ya, stiffness. Shaking itu adalah bergetar, ya. Shaking itu gemeter. Jadi kalau orang-orang Parkinson itu tangannya mesti gemeter, ya, tremor. Kemudian kekakuan. Jadi badannya kalau suruh bergerak biasa tidak bisa dia, bergerak gini aja susah. Jadi kalau jalan, mungkin teman-teman ada yang tahu Muhammad Ali, ya. Muhammad Ali itu adalah salah satu contoh dari orang yang mengalami Parkinson. Jadi kalau dia berjalan itu nggak bisa jalan seperti biasa gini, nggak bisa. Dia kalau jalan mesti pelan-pelan gini, sambil dia mengalami kekakuan dan juga adanya tremor seperti itu. Ya. Kemudian adanya penurunan dari velocitas dan juga empty facial expression like a mask with excessive salivation. Jadi orangnya itu seperti kayak pakai topeng. Ya, mukanya datar aja, nggak ada ekspresinya, sama dia mengalami kelebihan salivasi. Jadi orang itu ngencesan. Ya mungkin kalau kalian tahu orang-orang yang sudah sepuh mengalami itu, ya kita curiganya itu adalah mengalami Parkinsonism seperti itu. Nah, Parkinsonism atau penyakit Parkinson itu adalah suatu penyakit yang bersifat lambat dan progresif dari neurodegenerative disease pada sistem ekstrapiramidal yang ada di dalam otak. Nah, yang menjadi masalah adalah ini. Dopamine neuron in substantia nigra are primarily affected and degradation of those neurons can causes disruption in ability to generate movement. Jadi masalahnya pada orang-orang yang mengalami Parkinson itu adalah masalah pada kekurangan yang namanya dopamin. Orang-orang yang mengalami kekurangan dopamin itu pada otaknya, dia mengalami gangguan pada pergerakan atau pergerakannya menjadi terganggu seperti itu. Sehingga kadang dia mengalami tremor, kemudian juga pergerakannya menjadi kaku dan lain sebagainya. Seperti itu. Sehingga salah satu terapi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi Parkinson ini adalah dengan menambah jumlah dopamin yang ada di dalam otak yang berkurang tadi. Nah, pertama kali nih Parkinson itu dicetuskan dikarakterisasi oleh seorang dokter namanya James Parkinson, sehingga namanya diabadikan menjadi sebuah nama penyakit, ya, namanya James Jamison, atau dalam esainya ya judul adalah Shaking Palsy. Cardinal feature of Parkinson disease is tremor at rest. Jadi kalau dia istirahat, dia juga akan mengalami tremor. Saat duduk diam gitu, tangannya mesti goyang, kakinya kadang yang goyang. Seperti itu. Jadi pada saat rest. Kemudian pada saat dia bergerak, dia akan mengalami rigidity atau kekakuan. Atau akinesia, dia tidak bisa untuk bergerak. Jadi kalau duduk diam, mesti bergerak tangannya. Tangan, kaki bergerak, tremor seperti itu. Dan postural instability. Jadi kalau dia suruh berjalan, jadi dia tuh jalannya kayak mau oleng gitu loh. Kayak oleng. Jadi kalau jalan nggak bisa lurus. Dan kaku. Kalau jalan mesti pelan-pelan. Dan seperti ini. Nah, itu adalah tanda-tanda dari Parkinson. Dan dia penyakit ini slowing disease progression. Jadi dia termasuk penyakit yang progresnya itu lambat seperti itu. Nah, epidemiologinya mungkin bisa, kalau teman-teman bisa baca di sini, sekitar 1 juta orang di dunia ini di Amerika Serikat dia mengalami Parkinson, sampai dengan 1 juta orang di Amerika Serikat. Jadi angkanya lumayan banyak seperti itu. Approximate annual incident Parkinson disease is age dependent and range dari 10 per 100.000 per orang pada
usia 60 tahun dan meningkat menjadi 120 per 100.000 orang pada usia 90 tahun. Jadi pada usia 80 sampai 90 tahun itu prevalensinya meningkat 120 per 100.000 penduduk. Nah, rata-rata orang yang mengalami Parkinson itu usianya 60 tahun. Ini median of onset itu 60 tahun. Jadi rata-rata usia pasien mengalami Parkinson itu di usia 60 tahun. Tetapi tidak sedikit orang-orang dengan dengan usia kurang dari 45 tahun yang mengalami Parkinson disease juga ada. Seperti itu. Nah, kemudian average duration of time diagnosis to death is about 15 years. Jadi dari pertama kali dia diagnosa sampai dia meninggal itu sekitar 15 tahun. Seperti itu. Dan yang harus hati-hati adalah ini. Approximately 50% of patient with PD have a first degree relative with a disease. Jadi orang-orang yang mengalami Parkinson, satu tingkat di atasnya itu biasanya juga mengalami Parkinson. Jadi kalau misalkan ada seorang yang mengalami Parkinson, maka anaknya juga memiliki peluang untuk mengalami Parkinson sampai dengan 15% ini. Jadi misalkan ada orang tuanya, bapaknya atau ibunya mengalami Parkinson, anaknya juga memiliki peluang atau kemungkinan untuk mengalami Parkinson itu. Nah ini epidemiologinya nanti bisa dibaca sendiri, cepet aja. Nah ini, sampai saat ini, Parkinson itu diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor penuaan. Faktor penuaan, ada faktor genetik, ya. Kemudian adanya faktor lingkungan sama penggunaan obat-obatan. Ada beberapa penggunaan obat-obatan yang dia diduga memicu kejadian Parkinson. Tetapi bukti-bukti yang ada tersebut masih belum jelas membuktikan hubungan sebab akibat antara keempat faktor ini dengan kejadian Parkinson. Jadi buktinya masih belum jelas seberapa besar misalkan aging berpengaruh terhadap terhadap Parkinson, kemudian genetik terhadap Parkinson, faktor lingkungan terhadap Parkinson, sama penggunaan obat-obatan terhadap Parkinson. Itu masih belum jelas datanya. Nah, kemudian tadi kan di sini ada disebutkan adanya penggunaan obat-obatan ya di sini. Ternyata in human and primates, administration of compound yang disebut sebagai MPTP itu dia bisa menghasilkan Parkinson. Nah, MPTP ini itu adalah obat-obatan yang digunakan oleh orang-orang untuk tujuan rekreasional. Jadi sama seperti Cimeng dan kawan-kawannya itu. Untuk tujuan rekreasional. Ya, para pemadat-pemadat itu yang mengkonsumsi obat-obat ini, dia bisa cenderung mengalami Parkinsonisme tadi. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya genetik, ya. Kalau di dalam tubuh pasien tersebut ada namanya ini PARK 1 sama PARK 4 serta namanya LRK2 ini, gen LRK PARK 1 sama PARK 4 itu berhubungan dengan adanya kejadian Parkinson. Jadi kalau makanya kan ada faktor genetik ya. Kalau yang 15% tadi, nah itu juga berpengaruh ke anaknya. Nah, kemudian intrinsically substantia nigra pars compacta are region characterized by high level of oxidative stress because of free radical are generated from dopamine autooxidation mediated by MAO. Jadi tadi penyakit Parkinson disebabkan karena adanya kekurangan dopamin. Nah, dopamin itu dihasilkan dari autooksidasi ini. Autooksidasi oleh MAO sehingga dia pada substansia nigra itu memberikan warna yang relatif lebih gelap atau relatif lebih hitam. Nah, di belakang di sini ada. Nah, kalau teman-teman lihat tadi kan ada namanya substansia nigra. Substansia nigra itu adalah bagian yang berwarna hitam. Kalau teman-teman lihat di sini, itu kan yang normal. Karena ada bagian-bagian yang berwarna gelap yang ini. Teman-teman lihat ini. Ini kan bagian yang berwarna relatif lebih gelap. Karena adanya dopamin yang banyak. Tetapi, kalau pada orang-orang yang mengalami Parkinsonisme, coba teman-teman lihat. Mengalami Parkinson, warnanya relatif lebih putih. Nah, inilah karena dopaminnya yang drop di dalam tubuh. Sehingga memunculkan gejala namanya Parkinson itu tadi. Nah, Parkinson disease affect the portion of extrapyramidal system of the brain involving the basal ganglia and area composed the substantia nigra, neostratium, and globus pallidus. Nah, together, they are involved in maintaining posture and muscle tone and regulating voluntary smooth motor activity. Jadi, yang namanya
yang namanya dopamin tadi yang banyak pada substansia nigra, neostratum, globus pallidus, dia bersama-sama mengatur namanya postur tubuh. Mengatur postur tubuh manusia ini sehingga kita bisa bergerak dengan tegap. Ya, bergerak dengan tegap, jalan dengan benar, jalan dengan normal seperti itu. Tetapi kalau dopaminnya turun, maka fungsi-fungsi tadi akan terganggu. Sehingga manifestasinya adalah apa? Postural imbalance, ketidakseimbangan postur. Posturnya jadi dia lebih cenderung untuk jatuh, lebih rentan untuk jatuh. Kemudian kalaupun dia velocity-nya, dia untuk bergerak, untuk ngangkat-ngangkat gini aja mungkin akan susah. Seperti itu. Untuk bergerak aja makanya orang-orang yang mengalami Parkinson biasanya gerakannya pelan-pelan, kaku gini. Dia juga mengalami kekakuan untuk digerakkan. Masalahnya bukan pada otot, tetapi pada otaknya. Seperti itu. Oke, nah, beside of the pigmentation of dopamine producing neuron, presence of Lewy body, cytoplasmic filament, aggregates compose the presynaptic protein anuclease in remaining as substansia nigra neuron. Jadi selain adanya depigmentasi pada ini tadi, selain adanya depigmentasi, ini kalau kita bandingkan ada warnanya kan relatif lebih pucat ya. Ada yang namanya Lewy body. Nah, Lewy body itu adalah apa? Cytoplasmic filament. Jadi dia seperti benang-benang ruwet. Kalau dilihat di bawah mikroskop, Lewy body itu adalah benang-benang yang ruwet. Ya kayak benang yang setelah dikeluarkan kemudian dia ruwet. Nah, itu yang ada di otak dan itu juga akan mengganggu sehingga akhirnya menyebabkan namanya Parkinson. Nah, kemudian in Parkinson, degradation of substantia nigra neuron result in reduced activity within those two afferent pathway. Jadi kalau teman-teman tahu ada yang namanya jalur afferent. Afferent itu yang dari saraf yang menuju ke otak, ada yang namanya efferent dari otak menuju ke organ. Ini yang terganggu. Nah, those direct pathway involve activation of stratial dopamine atau D1 reseptor. Kemudian ada lagi stimulate the inhibiting of gamma aminobutyric acid, P-efferent to globus pallidus and substantia nigra pars reticulata. Jadi pada orang-orang yang mengalami Parkinson itu dia aktivitasnya itu penurunan aktivitas itu melalui dua jalur. Yang pertama adalah dopaminnya yang berkurang atau GABA-nya ini yang terstimulasi terlalu berlebihan. Tetapi sejauh ini kita ketahui obat-obatan yang untuk Parkinson itu adalah yang ini, dopamin ini. Bekerja pada reseptor dopamin ini. In Parkinson, penurunan aktivasi dopamin 1 reseptor ya menghasilkan penghambatan pada talamus yang the indirect pathway involve activation of stratial dopamin 2 reseptor ya. Seperti itu. Jadi dengan adanya hambatan pada dopamin 1, maka dia akan berakibat inaktivasi secara tidak langsung pada reseptor dopamin 2 ya. Nah, kemudian setelah aktivasi dari dopamin 2 ini ya, activation of stratial dopamin 2 reseptor menghambat GABA. Dopamin 2-nya aktif, maka rangkaian berikutnya adalah GABA-nya yang akan terhambat seperti ini. Nah, globus pallidus externa projects the GABA neuron to subthalamic nucleus. Here, excitatory glutaminergic neuron project to the GPI. Jadi, kalau GABA-nya tadi terhambat, maka ada suatu neurotransmitter yang disebut sebagai neurotransmitter excitatory, yaitu neurotransmitter yang namanya glutaminergic ini, yang akan aktif, sehingga dia akan mengganggu pergerakan dari otot-otot ini. Sehingga dia mengalami kekakuan, kemudian shaking, dan seterusnya. Nah, itu untuk patofisiologinya. Nah, GPI output of inhibitory glutaminergic thalamic projection in reduced activation of D2 translate into greater inhibition of thalamus. In Parkinson, restoring activity at a D2 receptor appears to be more important than D1 receptor mediating clinical improvement. Jadi, target-target obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi Parkinson itu tujuannya adalah bukan pada D1, tetapi cenderung pada dopamin 2. Seperti itu. Nah, ini adalah tanda-tandanya dari Parkinson. Ada singkatannya TRAP. Ini TRAP. Singkatannya TRAP, tremor at rest. Jadi pada saat dia duduk istirahat, dia akan mengalami tremor.
R-nya apa? R-nya adalah rigidity, kekakuan. Jadi dia kalau suruh melompat-lompat nggak bisa. Suruh gerak ngangkat-ngangkat gini agak susah. Nah, kemudian berikutnya adalah akinesia atau bradykinesia. A, tidak, kinesia bergerak. Jadi dia kesulitan untuk bergerak. Brady turun, kinesia gerakan. Jadi kemampuan untuk bergerak dia turun. P-nya apa? Postural instability. Jadi dia kalau suruh bergerak diam gini aja, nggak bisa, kudu harus jatuh. Yang menjaga pergerakan seimbang itu nggak bisa. Kudu harus jatuh aja orangnya, seperti itu. Nah, ada juga kalau yang non motornya, ya itu adalah yang motoriknya, gejala-gejala motoriknya. Ada lagi tanda-tanda dari Parkinson itu yang berupa non motorik. Non motorik atau yang disingkat sebagai SOAP. SOAP-nya apa sih di sini? S, sleep disturbance, gangguan untuk tidurnya. Ya, misalkan dia mengalami insomnia, nggak bisa tidur-tidur, susah untuk tidur. Ya, kemudian REM sleep behavior disorder, restless leg syndrome dan lain sebagainya. O-nya apa? Other miscellaneous symptom seperti problem with nausea, fatigue, speech, pain, dysphagia, vision dan seborrhea. Itu adalah gejala-gejalanya. Jadi orang-orang yang mengalami Parkinson itu juga cenderung lebih cepat capek. Saya pernah punya pengalaman dengan pasien Parkinson. Karena zaman dulu asisten rumah tangga ibu saya itu orang tuanya mengalami Parkinson. Dan begitu mengkonsumsi obat, dia merasa lebih nyaman, lebih enak, tidak mudah capek. Sebelum mengkonsumsi obat, sering banget mengalami capek. Nah, ini kan karena adanya fatigue ini. Ya, seperti itu. Kemudian A-nya apa? Autonomic symptom, misalkan drooling. Drooling tahu kan? Bahasa Inggris, bahasa Jawa ini ngences. Jadi orangnya tanpa ada ngomong tanpa adanya sesuatu dia tiba-tiba ngences. Netes. Ya kencesan kayak anak bayi gitulah. Nah, kemudian ada yang namanya constipation. Orangnya jadi nggak bisa BAB, kesulitan BAB. Kemudian ada sexual dysfunction, urinary problem, sweating, orthostatic hypotension dan lain sebagainya. Ada lagi yang namanya respon fluktuasi seperti ini. MAD. Nah, ini adalah tanda-tanda dari orang-orang yang mengalami Parkinson, clinical feature-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah orang-orang yang mengalami Parkinson, dia cenderung bungkuk. Jadi bukan masalah pada tulang belakangnya, tapi dia memang cenderung bungkuk untuk apa? Untuk mengimbangi instabilitasnya tadi. Iya kan? Jadi dia cenderung posisinya dia cenderung bungkuk gini. Kemudian tremor pada kepala. Jadi kalau sambil jalan dia kepalanya kayak gerak-gerak gitu, ya. Kemudian mukanya itu datar. Face-nya itu datar. Seperti dia tadi pakai topeng. Kemudian drooling, rigidity, weight loss, akinesia dan lain sebagainya. Yang rada bahaya yang ini, antara kombinasi ini bone demineralization. Jadi kepadatan tulangnya dia juga akan berkurang. Orang-orang yang mengalami Parkinson dia kepadatan tulangnya cenderung berkurang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini yang bahaya. Bone demineralization sama kemungkinan dia untuk jatuh. Mana tadi? Head bend forward, akinesia, tremor. Jadi dia cenderung untuk instability sehingga dia mudah rentan untuk jatuh. Kalau sudah bone demineralization, jatuh, patah tulang. Itu juga resiko. Iya kan? Apalagi pasien-pasien yang mengalami Parkinson itu rata-rata cenderung umurnya berapa? 60 sudah S3 mereka. S3 kan sampun sepuh sangat. Ya itu. Jadi harus hati-hati. Dan dokter kalau pasiennya sudah S3 seperti ini, mau disambung itu juga mikir-mikir. Iya kan? Dan itu juga kalau nggak disambung juga gawat, kalau nggak disambung juga gawat, kan jadi serba salah. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah menilai seberapa besar kemungkinan dia untuk jatuh. Itu harus diperhatikan. Berikutnya ini stagingnya, ada staging 1 sampai dengan staging 5, kalau teman-teman baca di sini. Jadi kalau yang stage 1, dia unilateral involvement only. Jadi dia hanya pada satu sisi. Misalkan kalau duduk tremor yang getar cuma tangannya aja. Salah satu tangannya aja. Atau kakinya aja. Tapi pada unilateral, pada salah satu sisi. Kanan aja atau kiri aja. Kemudian
minimal or no functional impairment. Jadi tidak ada gangguan fungsionalnya. Yang pada stage 4 ya kalau kita lihat adalah severely disabled. Jadi orangnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, cannot walk and stand unassisted. Jadi dia nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan kalau nggak dibantuin. Ya, dan significantly incapacitated. Nah, yang paling parah adalah yang stage 5 ini. Kalau teman-teman lihat, stage 5. Orangnya bahkan sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Restricted to bed. Untuk berdiri aja susah. Sama, dia bisa, pada bed aja atau pada wheelchair, unless aided. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang mengalami Parkinson. Sampai sebegitunya. Nah, ini adalah diagnostik kriterianya, nanti cukup tahu aja. Jadi nggak perlu dibaca cukup tahu aja. Nah, ini adalah mekanisme obat-obatan dari obat-obatan Parkinson. Tadi kan masalahnya ada di dopamin. Dopaminnya kurang atau lebih? Kurang. Maka harus dibanyakin jumlah dopaminnya. Ada obat-obatan yang dia di sini dia meningkatkan tirosin. Ada yang tirosin akhirnya akan diubah menjadi L-dopa akan berubah menjadi dopamin. Dan seterusnya. Nah, kalau dopamin ini sudah dikeluarkan ke dalam celah sinaptik ini, maka dia akan berikatan sama reseptornya ini. Dan dia baru bisa mempengaruhi gerakan. Ya, dan berpengaruh pada COMT. Ya. Ada yang namanya enzim COMT. COMT adalah yang merombak dopamin. Jadi kalau COMT-nya ini banyak, dopaminnya sedikit atau banyak? COMT-nya ini meningkat jumlahnya, maka dopaminnya naik atau turun? Akan turun. Salah satu terapinya adalah dengan menghambat enzim COMT sehingga jumlahnya akan meningkat. Ada lagi yang namanya enzim MAO atau monoamin oksidase. Dia juga akan merombak dopamin. Sehingga salah satu terapinya juga akan menghambat MAO ini tadi. Itu juga akan dihambat. Ada lagi dopamin yang ada di sini, ada di dalam sinaps ini, oke, dia akan direuptake, dikembalikan, ditarik kembali sama sinaps sebelumnya ini atau presinap ini. Maka kalau ini dihambat, jumlah dopaminnya naik atau turun? Ini dihambat, dia kan akan direuptake kan, diambil kembali ke sini. Kalau yang ini dihambat, jumlah dopaminnya naik atau turun? Akan turun atau naik? Dopamin 1, 2, 3, 4, 5 ini dia akan diserap kembali, iya kan? Diserap kembali ke atas. Jumlah dopamin yang ada di sini naik atau turun? Turun. Ya sama seperti seorang ibu ngasihkan duit ke anaknya, tahu nggak habis, ditarik kembali. Duitnya banyak atau sedikit? Si anak sedikit, sama. Maka terapinya nanti juga akan menghambat enzim yang ada di sini. Seperti itu. Dia berak rungu. Dia? Yes. Karena enzim-enzim ini, yang berpengaruh terhadap si dopamin ini tadi. Tetapi ada juga obat-obatan yang meningkatkan jumlah dopaminnya ini. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu ada yang namanya levodopa. Nah, itu dia akan merupakan suatu prekursor dopamin. Ya, prekursor dari dopamin yang dia akan meningkatkan jumlah dopamin yang ada di otak seperti itu. Nah, obat-obatan yang bisa digunakan yang pertama adalah amantadin. Ada berikutnya ada namanya antikolinergik berupa benzotropin sama trihexyphenidyl. Nah, trihek ini mungkin teman-teman sudah paham ya, trihek ini itu dia akan meningkatkan jumlah dopamin 2 yang ada di otak. Dopamin di otak manifestasinya apa? Terlalu banyak dopamin di dalam otak, manifestasinya apa? Dopamin yang berlebihan di otak. Euforia. Iya kan? Halusinasi dan lain sebagainya. Itu kalau dopamin yang terlalu banyak di otak. Sehingga kalau teman-teman tahu namanya trihexyphenidyl itu sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung buat apa? Mabuk. Trihek itu loh. Trihek itu kalau trihek atau nama lainnya kalau orang nama jalanannya double L ya kalau nggak salah ingat ya, kalau nggak salah ingat namanya
nama Bronx-nya atau nama jalanannya itu ada double L dan lain sebagainya, itu adalah obat ini. Sehingga kalau dopaminnya turun, akibatnya Parkinson. Kalau dopaminnya lebih, efeknya apa? Schizofren. Dopamin di otak, kalau dia drop jumlahnya Parkinson. Kalau dopamin yang berlebih, schizofrenik. Jadi jangan kaget kalau orang-orang yang mengkonsumsi Trihex ini lama-lama muncul gejala psikotik. Gejala-gejala seperti ODGJ. No, bukan psikotropik tapi obat yang termasuk dalam OOT. Obat-obat tertentu. Seperti itu. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau untuk pasien datang ke apotek nyari Trihex, bilang aja nggak ada, tanpa ada resepnya. Ya kan? Kalaupun ada resepnya, lihat dulu. Resepnya berapa? Rasional atau enggak? Iya kan? Datang resep minta 90. Rasional kah? Ya kita yang bisa menentukan rasional atau tidak, seperti itu. Ya, kalau misalkan ada resep Trihex tok, mendingan nggak usah deh. Nggak usah dilayani. Daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan seperti itu. Ya. Nah, berikutnya kalau Trihex ini dia akan meningkatkan gejala-gejala akan meningkatkan jumlah dopamin karena ada kaitan antara antikolinergik dengan dopamin. Jadi kalau antikolinergiknya dihambat, kalau reseptor kolinergiknya itu dihambat, maka dopamin akan naik jumlahnya. Makanya dikasihkan namanya antikolinergik. Seperti itu. Untuk meningkatkan jumlah dopamin. Jadi saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ada yang namanya ini, teman-teman. Karbidopa sama levodopa. Kalau teman-teman lihat di sini, nah ini dopa, levodopa, L-dopa, levodopa. Nah, ini prekursor dari dopamin. Jadi dopamin itu akan ditingkatkan jumlahnya oleh namanya levodopa. Nah, tetapi yang namanya levodopa itu dia memiliki sifat mudah terdegradasi, mudah hancur. Makanya ada yang namanya karbidopa ini kalau dilihat. Ada yang namanya karbidopa. Sebenarnya yang utama ya levodopa ini utamanya. Levodopa. Tetapi karena levodopa itu mudah hancur oleh enzim, maka dikasih ada yang obat namanya karbidopa. Supaya dia, ada yang suka main Mobile Legends di sini? Ada yang senang main tanker? Nah, karbidopa itu sebagai tankernya dia, sebagai tanker dari levodopa. Jadi kalau ada enzim datang, ucluk, dihajar sama karbidopa, sehingga levodopanya bisa lolos. Kalau levodopa lolos, akan berubah menjadi dopamin. Itulah yang fungsinya. Nah, kalau karbidopa, levodopa di Indonesia ada, Trihex ada, amantadin, setahu saya kok belum ada ya amantadin. Nah, ada lagi yang namanya karbidopa, levodopa, karbidopa, benzirasid ada. Nah, berikutnya dopamin replacement ada namanya dopamin agonis. Masih ingat ya beda antara agonis dengan antagonis? Kalau agonis itu strukturnya mirip. Nah, ada yang strukturnya mirip apa? Contohnya adalah bromokriptin, pramipexol, ronipirol, apomorfin, rotigotin. Ini ada semua. Ada semua. Ini adalah merupakan agonis dopaminnya. Tetapi kalau yang di Indonesia setahu saya cuma ada bromokriptin, pramipexol, ropinirol nggak ada, apomorfin nggak ada, rotigotin juga nggak ada. Nah, yang menarik adalah yang rotigotin ini. Kalau rotigotin itu dia tersedia dalam bentuk patch, dalam bentuk koyo. Jadi dia cukup ditempelkan satu patch untuk 24 jam. Besok lagi copot, ganti lagi patchnya. Dan dia lebih nyaman untuk digunakan. Tetapi efek sampingnya coba lihat di sini. Nih. Ya kan? Cardinal sign dari schizofrenia apa? Cardinal sign tanda-tanda utama seseorang itu mengalami schizofrenia apa? Halusinasi. Karena apa? Dia agonis dari dopamin. Tenang, besok kita akan belajar mengenai schizofrenik minggu depan.
Menarik banget skizofrenik itu. Menarik lucu dan ya ada banyak cerita seperti itu. Kemudian ada abnormal dreaming, insomnia, somnolence, nausea, vomiting dan lain sebagainya. Nah, ada lagi namanya COMT inhibitor. COMT inhibitor kalau teman-teman masih ingat yang di awal tadi. Sorry, ini kan adalah suatu enzim yang merombak dopamin. Iya kan? Dopamin dirombak menjadi bentuk tidak aktifnya oleh COMT. Maka supaya dopamin tadi tidak dirubah oleh COMT, maka yang dihantam adalah COMT-nya. Sehingga dopamin ini bebas berkeliaran. Seperti itu. Nah, itu adalah tugas dari COMT. Di Indonesia kayaknya cuma ada entacapone doang. Entacapone sama, kalau tolkaponnya nggak ada cuma entacapone. Nah, berikutnya ada namanya selegilin. Selegilin, nih, selegilin ini ya. Untungnya di Indonesia nggak ada selegilin. Ada selegilin oditi sama rasagilin. Selegilin itu harus hati-hati kalau dia sampai masuk ke Indonesia, harus hati-hati. Kenapa? Karena selegilin di dalam tubuh dia akan dimetabolisme menjadi amfetamin atau metamfetamin. Sehingga dia bisa memberikan rasa euforia berlebih. Iya kan? Tahu subah-subah? Sabu-sabu. Ya, sabu-sabu tahu kan? Nah, itu kan isinya amfetamin kan? Amfetamin atau metamfetamin. Makanya kalau orang mengkonsumsi dua obat ini, rasanya dia mengalami euforia berlebih. Karena apa? Dopaminnya naik. Iya kan? Tetapi efeknya dia menyebabkan ketergantungan. Tapi untungnya di Indonesia yang selegilin ini nggak ada. Seperti itu. Nah, karena dopamin terlalu tinggi di dalam tubuh, maka dia bisa menimbulkan insomnia ini. Insomnia, dizziness, nausea and vomiting, dyskinesia, mood change, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau yang rasagilin kayaknya juga belum ada di Indonesia. Dan profil efek sampingnya juga hampir-hampir sama. Nah, ini kalau mekanismenya tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Nah, muskarinik atau pada antikolinergik tadi, contohnya ada trihexyphenidyl. Nah, ini ada yang eksitasi, ya ini yang perlu perlu dihambat. Karena kalau ini yang muskarinik dihambat, maka dopamin jumlahnya akan naik. Seperti ini. Nah, ada lagi yang dopamin reseptor. Ya, kalau yang dopamin reseptor dia bentuknya sebagai agonis, dia akan meningkatkan reseptor D2. Ada golongannya ini, dopamin prekursor, kemudian ada dopamin agonis yang turunannya ergot sama yang non turunannya ergot. Yang di Indonesia baru terbatas, obatnya cuma sedikit. Tadi trihexyphenidyl ada, kemudian ada levodopa carbidopa ada, levodopa benzirasid ada, bromokriptin ada, pramipexol ada, entacapone kayaknya ada, selegilin sama rasagilin nggak ada. Jadi cuma sedikit obat-obat yang ada di Indonesia untuk mengobati pasien Parkinson ini. Nah, kemudian tujuan dari manajemen idiopathic Parkinson disease is to improve motor and non-motor symptom so that patient are able to maintain the best possible quality of life. Jadi orang-orang yang tersebut tujuannya adalah mengurangi gejala motorik sama gejala non-motoriknya. Coba bayangin kalau orang yang mengalami Parkinson mau makan, mau minum, susah apa enggak? Mau ngambil minum, misalkan ngambil gelas aja. Minum, mau minum loh, tumpah semua. Nah, itu harus dikurangi supaya dia bisa melakukan itu dengan sendirinya. Iya kan? Memperbaiki kualitas hidupnya, tidak tergantung pada orang lain. Seperti itu. Nah, specific objective to consider when selecting an intervention include preservation of ability to perform activity daily living, improvement mobility, minimization adverse effect, and treatment complication. Ya, putative disease modification dan lain. Jadi intinya adalah dia bisa mempertahankan kualitas hidupnya, melakukan semuanya sendiri. Ya, kemudian dia juga jadi nggak gampang capek dan seterusnya. Itu adalah tujuan dari terapi terapi dari Parkinson. Nah, ini adalah algoritma terapinya. Ya, kita lihat pertama non farmakologinya bisa berupa education, exercise, nutrition, sama psikososial support. Nah, ini urusan yang lain, kita nggak usah ikut-ikutan. Ya, untuk edukasi dan lain sebagainya kita nggak ikut-ikutan. Kita edukasi mengenai penggunaan obatnya aja. Ya, exercise silakan
sama fisioterapi, ya. Nutrisi sama dietitian dan seterusnya. Itu bukan urusan kita, ya. Kemudian farmakologi, pertama pilihan adalah consider rasagilin. Pilihannya adalah menggunakan rasagilin. Tetapi, apakah need for additional symptomatic control, apakah dia mengalami tremor atau tidak, lihat usianya. Usianya 65 tahun kah atau lebih dari 65 tahun? Kalau lebih dari 65 tahun, sebaiknya hindari penggunaan antikolinergik. Karena efek antikolinergik itu juga berbahaya bagi orang tua. Makanya kalau kita lihat di sini, usianya kurang dari 65 tahun. Oke, pakai antikolinergik, fine. Tetapi kalau lebih dari 65 tahun, sebaiknya dihindari. Karena komplikasinya bisa macam-macam. Bukan komplikasi ya. Reaksi merugikannya bisa macam-macam. Itu kalau tremor. Kalau adanya bradykinesia atau rigidity dan tremor juga, maka bisa penambahan amantadin atau dopamin agonis atau menggunakan carbidopa atau levodopa. Kalau dia lebih dari 60 tahun, pertimbangkan menggunakan amantadin. Amantadin, ya. Kemudian berikutnya management of motor fluctuation, increase dosing, frequency of levodopa dan seterusnya dan seterusnya. Manajemen peak dose kinesia dan seterusnya. Nih. Nah, kemudian dalam pemilihan agent-agent yang berkaitan dengan dopamin tadi, itu starting with a dopamine agonist may help to delay the onset of dyskinesia. Jadi sebaiknya kita menggunakan obat-obat golongannya ini, dopaminergic agonis. Bisa pakai levodopa, benseracid dan seterusnya ini. Ini yang paling disarankan terlebih dahulu. Kalau saya masih ingat itu dulu yang bapaknya asisten rumah tangga ibu saya, dulu pertama kali dia menggunakan benseracid sama levodopa. Benseracid, levodopa plus trihexyphenidyl karena obatnya yang tersedia cuma itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, gejalanya semakin memburuk, barulah ditambah sama golongannya pramipexole. Itu, ya. Nah, berikutnya medication should started at lowest dose and increase gradually based on symptom. Jadi sebaiknya memang harus dimulai dari dosis terendah. Tingkatkan dosisnya secara perlahan sesuai dengan kondisi pasien. Jangan asal tembak dosis tinggi. Karena setiap orang mesti berbeda kemampuannya dalam menerima obat tersebut. Jadi memang sebaiknya dimulai dari dosis terendah, tingkatan seterusnya seperti itu. Nah, ada lagi namanya MAO. Nah, monoamin inhibitor, monoamin oksidase inhibitor. They provide mild symptom of benefit for patient who choose to delay dopaminergic medication and reduce the time of when at levodopa therapy. Nah, berikutnya kalau MAOI ditambah sama selegilin atau rasagilin, ya, MAOI tadi contohnya adalah selegilin atau rasagilin ini tadi, ya, dengan levodopa, kalau untuk awal-awal treatment itu bagus karena dia bisa mencegah atau menunda komplikasi yang berkaitan dengan gejala motoriknya seperti itu. Berikutnya, selegilin ada tersedia dalam bentuk oral disintegrating tablet, tapi di Indonesia sayangnya juga nggak ada, karena bisa terhindar dari metabolisme lintas pertama. Jadi obatnya tetap tinggi kadarnya di dalam tubuh dibandingkan dengan obat yang diminum secara per oral, seperti itu. Nah, berikutnya selegilin. Nah, kalau penggunaan golongan MAOI atau monoamin oksidase inhibitor, pasien-pasien tersebut jangan menggunakan obat-obat pada malam hari. Kenapa? Karena kalau dopaminnya terlalu tinggi di dalam otak, muncul gejala insomnia. Pasien ini nggak bisa tidur, kancilan, repot lagi tuh nanti ceritanya. Iya kan? Nah, rasagilin is less likely cause insomnia because it's not metabolized to amphetamine. Jadi, mendingan kalau ada pilihan antara selegilin atau rasagilin, ya udah pilih rasagilin aja. Karena dia tidak akan dimetabolisme menjadi amfetamin. Seperti itu. Ya. Selain itu, yang perlu diperhatikan pada penggunaan selegilin atau rasagilin itu, sebaiknya dihindari makanan-makanan yang tinggi tiramin. Tahu tiramin? Itu adalah suatu asam amino. Nah, tiramin itu harus dihentikan, dikurangi jumlahnya. Kenapa? Karena monoamin itu kan dia akan merubah merubah adrenalin menjadi bentuk tidak aktifnya kan. Nah,
Kalau tiraminnya kebanyakan, tiramin itu adalah prekursor dari adrenalin. Nah, kalau adrenalinnya kalau tiraminnya itu terlalu tinggi, maka adrenalin yang terbentuk akan tinggi. Sehingga kalau adrenalinnya kalau misalkan dia dikonsumsi bersama monoamin ini, apa yang terjadi? Tekanan darah akan naik. Jadi ada pantangan-pantangan yang kita perlu diskusikan dengan pasien. Dan juga kita diskusikan dengan dietitiannya. Kalau berkaitan dengan makanan. Karena ada kaitan nih antara obat dengan makanan. Jadi harus ada kolaborasi juga antara farmasi dengan dietitian. Seperti itu. Dan juga kalau misalkan obat ini digunakan secara bersama-sama, kalau pasien masih tetap mengkonsumsi tiramin ini dalam jumlah besar, karena bisa takutnya adalah hipertensi krisis. Apa sih makanan-makanan yang mengandung tiramin tinggi? 1, daging-dagingan. Ya, yang kedua, golongannya keju-kejuan, susu itu juga nggak boleh. Jadi harus dikurangi seperti itu, supaya tidak mengalami krisis hipertensi. Nah, CWMT ada namanya tolkapon sama entacapon. Ya, entacapon. Tapi kalau saya kadang keselip lidahnya itu bacanya entacapon. Ya, entacapon. Sebenarnya ada entacapon. Tolkapon sama entacapon itu bekerja dengan menghambat, baik itu kalau tolkapon khususnya, dia akan menghambat peripheral and central COMT seperti itu. Ya. Kemudian resikonya dari penggunaan tolkapon itu adalah ini, teman-teman. Fatal hepatotoksisitas. Jadi dia akan meningkatkan SGPT, SGOT-nya. Dia akan meningkat, sehingga harus hati-hati penggunaannya. Dan disarankan ngecek setiap 6 bulan sekali kadar SGPT, SGOT-nya. Disarankan setiap 6 bulan dicek. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau entacapon dia memiliki waktu paruh yang lebih pendek, dibandingkan dengan tolkapon. Dan 200 mg itu bisa dikombinasi dengan karbidopa dan levodopa tersebut untuk maksimum efeknya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penggunaan entacapon maupun tolkapon ini, kedua agen tersebut dapat memberikan warna brownish, orange, urinary discoloration may be occur. Jadi warna pipisnya itu bisa menjadi warna brown, kecoklatan, coklat keoren-orenan. Iya, warnanya coklat keoren-orenan. Ya seperti itulah. Saya sendiri kalau suruh membahayakan warna nggak bisa. Kadang-kadang suruh ambil baju aja juga suka salah. Ya, warna hijau sage. Yang mana hijau sage? Itu biasanya trouble pada bapak-bapak ya. Ya suruh milih warna, ambilkan warna jilbab. Warna apa jilbab? Ambil yang brownish. Brownish ke coklat sih di coklat ya. Kadang bapak-bapak biasanya terkendala di situ dalam komunikasi dengan istrinya. Ya, berikutnya ada yang namanya dopamin agonis. Jadi, dopamin agonis itu dia memiliki struktur yang mirip dengan dopamin. Sehingga dia bisa menduduki reseptornya dan menghasilkan efek. Itu adalah dopamin. Secara umum, dia terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah turunannya dari ergot sama non-turunannya ergot. Tetapi yang biasanya turunannya ergot ini yang jarang digunakan karena efek samping dari ergotamin itu lumayan besar. Seperti itu. Berikutnya ada yang namanya side-nya. Nah, ini adalah karbidopa atau levodopa. Levodopa is absorbed in small intestine and peak in plasma sekitar 30 sampai dengan 120 menit. Kemudian ada namanya asam amino yang dia akan berkompetisi untuk untuk compete for this transfer mechanism. Jadi untuk masuk ke dalam tubuh akan ada persaingan dengan makanan si karbidopa sama levodopa tersebut. Sehingga disarankan kalau ada pasien mengkonsumsi karbidopa atau levodopa digunakan sebelum makan. 1 jam atau 2 jam sebelum makan. Sebaiknya disarankan seperti itu. Karena kalau dia masuk bersama dengan makanan, dia akan berkompetisi dengan protein untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau misalkan banyak makan daging, mentang-mentang habis korban makan sate-satean, kemudian minum karbidopa sama levodopa ini, maka levodopa sama karbidopanya akan kalah. Gak bisa masuk dia. Seperti itu. Ya.
Biasanya levodopa itu dikombinasikan dengan karbidopa atau benzirasid. Dari Indonesia ini ada semua. Karbidopa sama levodopa itu ada, levodopa sama benzirasid itu juga ada. Seperti itu. Nah, berikutnya initial dose seperti ini. Nah, ini anticholinergic ya. Anticholinergic, the side effect including dry mouth, blurred vision, constipation, cognitive impairment, hallucination, urinary retention, orthostatic hypotension, temperature sensitivity, and sedation. Nah, ini harus hati-hati digunakan pada orang yang lebih dari 65 tahun. Harus hati-hati karena efek sampingnya seperti ini, banyak efek sampingnya. Sehingga dia tidak disarankan digunakan pada pasien dengan usia tidak disarankan untuk pasien lebih dari 65 tahun. Seperti itu. Ya. Kalaupun misalkan harus digunakan, harus mendapatkan perhatian khusus seperti itu. Nah, anticholinergic should be discontinued gradually to avoid withdrawal effect or worsening symptom. Jadi, kalau ada pasien yang mengkonsumsi anticholinergic seperti trioxypenidil, maka trioxypenidil itu tidak boleh serta-merta di stop karena akan menyebabkan gejala putus obat atau withdrawal syndrome. Dia harus diturunkan secara perlahan. Seperti itu. Atau bahkan bisa memperburuk kondisinya. Misalkan begitu di stop maka langsung tremornya semakin parah. Nah, itu juga nggak boleh. Sebaiknya memang harus diturunkan secara perlahan. Nah, menariknya kalau kita ngomongin soal masalah-masalah yang ada di otak, masalah-masalah di otak ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan neurologik itu bisa saja memunculkan manifestasi berupa psikologik. Oke? Jadi masalahnya pertama adalah neurologik, tetapi bisa muncul manifestasi gejala-gejala psikologik. Nah, bisa saja utamanya adalah Parkinson, tetapi bisa muncul gejala komplikasinya berupa masalah-masalah psikiatrik. Kalau di sini contohnya adalah depression. Bisa saja hal itu muncul. Iya kan? Bisa saja hal itu muncul. Mungkin biasanya dia dulu aktif, bergerak kemana-kemari sendiri. Akhirnya dengan adanya penyakit ini, dia menjadi terbatas. Itu kan menjadi adanya gap kan antara keinginan dengan kenyataan kan. Sehingga bisa saja hal itu memunculkan gejala depresi. Seperti itu. Nah, depression is extremely common in patient with Parkinson disease, affecting 40% patient or more of patient. Jadi 40% dari hasil ini, 40% pasien yang mengalami Parkinson itu juga mengalami depresi. Karena karepnya itu dia masih bisa ngapa-ngapain, tapi fisiknya nggak bisa. Ya kan? Sehingga itu muncul gap, munculnya gap atau kesenjangan tersebut itu yang menjadi masalah. Seperti itu. Apalagi ditambah pasiennya rata-rata usianya minimal S2. Sampun sepuh. Ya kan? Kalau masuk S1 aja sudah sepuh. Ya, tapi kalau sudah S2 sampun sepuh, S3 sampun sepuh sangat. Ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan pasiennya mengalami depresi dan dia juga mengalami Parkinson, maka pilihannya adalah menggunakan obat-obat golongan C3, selective serotonin reuptake inhibitor. Itu yang menjadi pilihan. Karena apa? Karena dia bisa ditoleransi dengan baik pada pasien usia lanjut. Seperti itu. Ya. Antidepresan are also useful for treatment anxiety disorder. Ya, antidepresan kalau misalkan muncul gejala-gejala kecemasan, itu maka bisa disarankan menggunakan antidepresan seperti ini. Because of period can both participate anxiety and worsen depression, therapy should adjust to maximize on period. Jadi adanya off period itu bisa memperburuk kondisi ansietas atau memperparah depresi sehingga harus dimaksimalkan anunya seperti apa. Kemudian berikutnya ya, dementia occur approximately 80% of patients with PD 20 years after diagnosis and decreased cholinergic neurotransmission is implicated. Jadi masalah utamanya adalah pasien mengalami Parkinson disease, tetapi belakang-belakangnya ada macam-macam. Bisa saja dia tadi muncul depresi, bisa saja dia muncul demensia, kepikunan, gawat itu sudah sangat sepuh, Parkinson, gawat kondisinya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan
decrease cholinergic neurotransmission is implicated, akan berpengaruh terhadap demensianya ini. Kemudian cholinesterase inhibitor itu sangat may be efektif, tetapi memantin itu efikasinya masih belum jelas. Nah, ini yang menarik. First treat underlying medical causes psychosis, first gradually decrease and stop low efficacy of Parkinson disease. Nah, antipsychotic should be continue cautiously in patient with PD because they are worsen motoric symptom and maybe increase the risk of death in patient with current dementia. Jadi, kalau misalkan pasiennya itu, tadi kan ingat ya, kalau dopaminnya turun apa? Dopaminnya turun? Parkinson. Kalau naik? Schizofren. Jadi, piye caranya menyeimbangkan dopamin ini kalau muncul gejala-gejala psikosis ini? Nah, ini yang ya harus berantem mungkin nanti, bukan berantem ya, harus diskusi nanti dengan DPJP-nya kalau ada pasien Parkinson muncul gejala-gejala schizofrenik, itu harus hati-hati. Karena kalau dia dia dopaminnya terlalu rendah, dopaminnya itu nggak seimbang, maka akan memperburuk kondisi motoriknya, tremor. Pasiennya bisa muncul tremor dan lain sebagainya. Ya. Selegiline and tricyclic antidepresan may worsen REM sleep and some antidepresan psychotic may be worsen. Nah, ini untuk manajemennya, manajemen motorik complication. Bisa dibaca sendiri. Oke, mungkin itu aja untuk materi kita pada sore hari ini. Ada yang mau ditanyakan mengenai Parkinson? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Gak ada? Kalau gak ada, kita cukupkan ya pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi kita mulai dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa untuk agama dan pelan kita masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat sore. Masih ada kuliah lagi? Apa? Wah,